Saudara-saudari, salam. Hari ini kita membaca 1 Raja-Raja pasal 13. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikan khotbah. Pasal ini tidak tahu apa kita bicarakan. Sesungguhnya apa yang diterangkan dalam pasal ini, dan di dalam pasal ini kita mendapatkan petunjuk apa, dan Tuhan hari ini di zaman sekarang ini bagaimana kita berjalan terus maju ke depan, berjalan terus. Pada saat sejarah manusia pada titik terendah, apa yang harus dilakukan menghadapi beban, tekanan seperti sekarang? Apa yang harus kita pegang? Yang harus kita pegang yaitu firman Tuhan. Saya ingin memberi tema ini hari ini dengan tema orang hidup bukan dengan hanya mengandalkan makanan, sebab di sini ada timbul berapa kali soal makan, tetapi orang hidup adalah dengan firman Tuhan. Dan di sini mungkin kamu merasa kamu sudah paham, maka gampang akan melewati. Tetapi inilah masalah dari manusia merasa sendiri tahu padahal tidak memahami. Seperti dari kecil, kalau kita hingga dia dewasa, kalau kita berbicara pada orang tentang Yesus, dia berbicara, saya juga tahu, dari dia merasa dari sekolah TK sudah pernah mendengarkan Injil, jadi berhenti di situ sudah cukup. Jadi saya tidak menggunakan tema ini. Jadi saya menggunakan tema harus percaya Tuhan yang berkuasa dalam sejarah, dan firman-Nya akan digenapi, akan terjadi. Diliksi walaupun tinggi atau rendah, Tuhan selalu yang berkuasa. Walaupun kamu titik tertinggi, Tuhanlah yang berkuasa. Seperti di kantormu, walaupun perusahaanmu titik yang tertinggi akan bangkrut, tapi semua itu ada di tangan Tuhan. Demikian juga dalam pernikahan, soal rumah tanggamu, baik kamu dimanapun, keadaan apapun, di dalam segala apapun, perkara apapun, baik perekonomian atau kesehatan dan hubungan antara sesama, sesungguhnya itu di tangan kuasa Tuhan. Saya ingat pada saya menerangkan satu tema tentang Rehabeam dan Yerobeam. Sesungguhnya lawannya bukanlah sesama mereka, tetapi lawan dari Rehabeam adalah Tuhan, dan juga lawan dari Yerobeam adalah Tuhan sendiri. Saya katakan karena Rehabeam karena orang tuanya, kerajaannya terpecah, dan Yerobeam dia punya firman Tuhan, dia akan mempunyai 10 suku, tetapi dia tidak mendengar akan firman Tuhan. Jadi karena takut dia membuat lembu emas. Sesungguhnya lawan
mereka adalah Tuhan, bukan di pihak di antara sesama pihak. Walaupun di pihakmu bagaimanapun persainganmu, walaupun bagaimanapun orang yang memfitnahmu, kamu tak usah peduli. Kamu terus untuk mengikuti Tuhan, sebab Tuhanlah yang berkuasa. Hari ini kita melihat kitab ini, Tuhan yang berkuasa di atas sejarah, bahkan tidak akan tidak ada yang bisa yang tidak digenapi, sebab segala firman-Nya akan digenapi. Di kitab ini kita tahu apa yang Tuhan firmankan, dan kita masuk dalam pasal ini agar kita semua lebih memahami. Di sini saya membagi subtema 3 bagian, 1 dari ayat 1 sampai dengan 6. Lihat firman Tuhan, atau pada waktu itu di pasal sebelumnya, Yerobeam menentukan pada hari raya yang ke-15 pada bulan 8, sama seperti hari raya di Yehuda, dan dia sendiri naik tangga mezbah ibu itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban anak lembu-lembu yang dibuatnya dan menugaskannya di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang diangkatnya. Dia sendiri di situ membuat mezbah, menentukan hari raya, dan dia sendiri yang mempersembahkan persembahan korban. Seperti di kitab Keluaran, Harun membuat lembu emas sama. Sebelumnya orang Israel keluar dari Mesir, dan di Yehuda, tetapi mereka bukan masuk ke tempat tanah perjanjian, tetapi di situ membuat lembu emas. Di keadaan Hong Kong, banyak orang yang imigrasi, dan kalau kita melihat di media sekarang, banyak orang yang imigrasi, dan puncak titik atasnya akan ada di puncak tertinggi di pertengahan tahun akhir tahun atau sampai pertengahan tahun depan. Banyak pelajar sudah mulai berkurang, dan juga perusahaan banyak yang bangkrut. Kita memang menghadapi kesulitan, tetapi kesulitan ini Tuhan ingin bagaimana kita melewatinya. Kita melihat sejarah Israel masuk ke Yehuda, 10 suku. Tuhan menghalangi Yehuda untuk mengejar mereka, tetapi mereka seperti di padang gurun. Di padang gurun mereka membuat lembu emas. Kita melihat di masa di padang gurun membuat lembu emas zaman itu. Dan akhirnya bagaimana riwayat nasib mereka? Akhirnya cuma Kaleb sama Yosua yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita mohon Tuhan untuk menjaga kita setiap orang.
Dan juga saya katakan di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Saya di ibadah Friday night ada bilang pertobatan itulah kebenaran. Kapanpun kita harus bertobat, dan Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Kita harus bertobat dan kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus percaya akan firman Tuhan. Ini adalah kebenaran. Walaupun di sini Yerobeam membuat lembu emas, dia memberontak terhadap lawan firman Tuhan, membawa orang Israel ke padang gurun dan menuju kematian, kebinasaan. Tetapi Tuhan masih punya anugerah. Tuhan mengutus nabi berbicara kepadanya. Di situ dengan tujuan agar mereka untuk bertobat dan berubah. Di situ berserulah nabi itu pada hari Yerobeam menentukan hari rayanya sendiri di bulan ke-15 bulan 8. Dalam teks hari di situ berserulah atau sedang Yerobeam berdiri di atas Mezbah, ia sambil membakar korban di atas perintah Tuhan. Datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Yerobeam sedang berdiri di atas Mezbah sambil membakar korban. Di situ datang abdi Allah. Di situ atas perintah Tuhan, dalam arti ini sangat penting sekali. Dalam teks aslinya atas perintah Tuhan, yaitu yang diutus Tuhan. Di dalam firman Tuhan, dia datang ke Betel, yaitu Tuhan yang mengutus dia datang dengan membawa firman Tuhan, abdi Allah. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap Mezbah itu, katanya, hai Mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir dari keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberikan waktu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya Mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Keluarga Daud ada keturunan yang bernama Yosia. Dia akan menyembelih imam-imam di atas bukit pengorbanan ini. Bahkan tulang-tulangnya juga akan dibakar di atasmu. Apa yang dikatakan di situ? Yerobeam, pada saat kamu membuat Mezbah ini, Mezbah lembu emas ini, Tuhan akan membangkitkan keluarga Daud, dan di sini nama pun sudah ada. Kerajaanmu tidak akan lebih baik daripada kerajaan keluarga Daud. Bahkan
Mesbah pengorbanan akan dipecahkan, bahkan imam-imam yang membakar korban itu akan disembeli, akan dibunuh. Pada masa itu sebelah utara Israel akan dikalahkan, mesbah pengorbanan akan dipecahkan, dan kamu pun akan dibinasakan. Maka sebelumnya dan pada waktu itu juga akan memberitahukan suatu tanda ajaib. Di teks ahli lihat bahwasanya atau sesungguhnya mesbah ini akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Abdi Allah dengan firman Tuhan bahwa kerajaanmu akan runtuh dan ini mesbah ini akan pecah dan abu yang tercurah di atasnya, dan mesbah ini pecah sehingga abu tercurahlah abu yang di atasnya. Dia berbicara ini, Yerobeam mendengar ini, dia marah dan ia mengulurkan tangan dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi pada tangannya yang diulurkan terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Di situ menjadi kejang, tangannya menjadi kejang. Di ayat kelima, mesbah itu pun pecah sehingga abunya yang di atasnya tercurah seperti tanda, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Setelah berkata abdi Nabai, berkata Yerobeam, tangannya kejang, mesbahnya pecah, dan abunya yang di atasnya tercurah, sesuai yang difirmankan Tuhan. Lalu dia mohon agar abdi Allah itu berdoa padanya. Setelah abdi Allah itu berdoa, Tuhan menunjukkan belas kasihannya dan menyembuhkannya. Di sini firman Tuhan pasti akan digenapkan. Tangan seperti tangan raja yang diulurkan kejang dan mesbah pecah. Tetapi Tuhan menyembuhkan tangannya. Dia mohon Tuhan, mohon agar abdi Allah itu berdoa pada Tuhan untuk menyembuhkannya, maka Tuhan pun menyembuhkannya. Sesungguhnya ini agar Yerobeam tahu, agar dia untuk bertobat. Tanganmu Tuhan yang menyembuhmu, mesbahmu, kerajaanmu. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus mengikuti Tuhan. Jangan lakukan semua ini. Jangan melakukan yang jahat. Tuhan dengan menggunakan abdinya berfirman, lihat, ini atas perintah Tuhan. Kita melihat ayat 7 sampai dengan 31. Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Di sini agak rumit. Ada dua perkara. Pertama, yaitu pembicaraan antara Yerobeam dengan Nabi Tuhan, Nabi, ayat 7 sampai dengan 11. Berbicara raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu akan memberikan sesuatu hadiah kepadamu.
Tetapi Allah itu berkata kepadanya, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain yang tidak kembali melalui jalan yang telah diambil untuk datang ke Betel. Yerobeam Raja berkata kepada abdi itu, mari makan bersama-samaku di rumahku, segarkan badanmu untuk memberi hadiah. Sesungguhnya Yerobeam ingin mengubah nasibnya. Aku mengundang kamu makan, aku memberikan hadiah padamu. Atau lebih kadang, bolehkah kamu berbicara yang lain, bicara yang baik, mengundang dia ke istana dan memberikan hadiah? Kamu janganlah mengutuk aku. Bolehkah kamu berbicara yang lebih baik? Ini adalah Yerobeam. Dia tahu abdi Allah berkata demikian, semua itu akan terjadi. Karena dia telah mengalami mezbah akan pecah dan kerajaannya akan kembali kepada keluarga Yehuda. Tetapi dia harus berubah. Bukan karena perkataan nabi yang baik, tetapi dia sendiri harus bertobat. Bagi kita sendiri, bagaimanapun yang kamu lakukan, sekarang adalah saatnya untuk bertobat. Kalau kita telah berbuat salah, ya bersalah, tetapi Tuhan berkata kepada kita, firmanku akan terjadi, aku yang berkuasa atas sejarah, kamu harus bertobat. Sayangnya Yerobeam dia tidak bertobat. Dia ingin mengubah nabi agar dia bertobat, memberi uang, memberi hadiah. Nabi menghadapi ujian yang besar. Setelah nabi itu berkata, dia lalu pergi, tidak memberi kesempatan Yerobeam kembali untuk berbicara kepadanya, untuk mengundang dia makan dan minum. Dia setelah berbicara demikian, berkata demikian, dia segera pergi. Di situ malah memberitahukan juga kepada mereka di situ bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia untuk makan dan minum di Betel. Di dalam kota yang besar ini, kalau tidak boleh makan dan minum, itu sangat yang susah di kota yang besar. Kita harus ingat, kita hidup bukan mengandalkan makanan dan minuman, tetapi dengan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seperti di sini menghadapi percobaan, setengah dari kerajaanmu kamu berikan kepadaku, aku tidak mau. Sepenuh hatinya mau, ya aku tidak mau. Bahkan dikatakan berulang kali. Tetapi sungguhnya hatinya bergetar juga, pengen. Karena sebab beginilah yang diperintahkan
kepadaku atas firman Tuhan. Tuhan menyuruh dia pergi, mengutus dia pergi, dia membawa firman Tuhan. Setelah berkata di situ, haruslah kamu cepat pergi dan jangan kembali melalui jalan yang kau tempuh. Jangan banyak bicara dengan orang banyak, karena setelah kamu menyampaikan firman ini, maka banyak orang akan datang padamu, karena mereka tidak ingin bertobat, karena mereka ingin mengubah apa yang difirmankan. Maka kamu harus mengubah arah jalanmu, agar jangan sampai orang lain melihat. Kamu harus sembunyi, bahkan di situ tidak makan dan tidak minum, cepat-cepat pergi. Kalau kamu lambat setapak kamu, nyawa pun tidak habis. Demikian Tuhan telah memperingatkan, berfirman kepadanya. Perkataan ini diberitahukan kepada Yerobeam. Karena mengapa demikian dia beritahu kepada Yerobeam? Sesungguhnya karena dia ingin mendapatkan hadiah juga. Dia memang telah memberitahukan kepada Yerobeam dan juga tidak kembali melalui jalan yang telah ditempuh. Tetapi dia tidak sembunyi. Dia tidak menyembunyikan jejak jalannya. Inilah celah bagi dia sehingga menyebabkan kematiannya. Tuhan dengan atas firman-Nya, itulah yang terjadi. Ayat 11 dan itu ada di Betel, ada seorang nabi tua. Nabi tua diam di Betel, seorang nabi tua, dan anak-anak datang memberitahukan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan kepada ayahnya perkataannya kepada raja. Lalu ayahnya bertanya kepadanya, dari mana, dari jalan mana ia pergi. Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Abdi Allah itu tidak menyembunyikan jejak jalannya pulang, sehingga nabi tua itu mengejar dia, mencari. Dan abdi Allah ini juga jalannya lambat, dia tidak sembunyi, maka dapat ditemui. Dan akhirnya nabi tua ini membohonginya dengan sederhana. Dikatakan dengan, aku juga seorang nabi seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dengan dia, lalu makan dan roti dan minum air di rumahnya. Abdi Allah telah memberitahukan kepada nabi tua ini, nabi palsu ini, agar tidak makan dan tidak minum di tempat ini. Tetapi nabi tua ini berkata ada malaikat yang berbicara kepadanya. Jadi itu firman Tuhan, okelah aku pergi ikut kamu. Dia tidak membedakan. Dia terperangkap. Mengapa nabi tua ini berkata berbuat demikian? Karena dia juga ingin mengubah nasib di Betel, nasib Betel, agar dia kembali, berharap agar ia berbicara kembali, agar Israel Utara
mesbah dan mesbah korbannya tidak seperti yang diucapkan oleh abdi Allah itu. Dia berharap agar menyelamatkan tempatnya sendiri. Tapi sayangnya abdi Allah ini terjebak, sehingga ia kembali makan roti dan minum air. Di ayat, kita lihat ayat 20, sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Allah kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Pada saat abdi Allah itu makan, datanglah firman Tuhan kepada nabi palsu itu. Ia berseru kepada abdi Allah yang datang kepadanya dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Di situ makan, saat dia makan dan minum, mungkin berkata, Tuhan sangat baik. Mungkin dia berpikir, Tuhan sangat baik karena jeripayah saya, Tuhan tahu akan keperluan saya. Di situ lagi menikmati. Dia tidak tahu bahwa dia telah memberontak terhadap firman Tuhan, terhadap titah Tuhan. Sehingga datanglah firman Tuhan kepada nabi palsu itu dan berkata kepadanya, kepada abdi Allah itu, kamu memberontak terhadap titahku dan kamu akan mati di Betel dan mayatmu tidak akan masuk dalam kubur nenek moyangmu. Engkau tidak akan dikuburkan di tempat nenek moyangmu. Kamu tidak bisa kembali ke tempat asalmu, karena Tuhan berfirman, karena kamu memberontak terhadap titah Tuhan, tidak berpegang pada perintah yang diperintahkan kepadamu dan oleh Tuhan Allahmu. Ini memberitahukan kepada Israel di pembuangan, yaitu yang memberontak terhadap titah Tuhan, tidak berpegang dengan segala perintah yang diperintahkan Tuhan, pasti akan dibinasakan. Seperti mereka Israel, karena mereka memberontak terhadap Tuhan sehingga kerajaan mereka diruntuhkan. Demikianlah Israel utara, mereka kerajaan mereka dibinasakan. Melihat Yosia Raja dibangkitkan, bagaimana mereka dirampas, dijajah oleh raja di kerajaan Asyur. Di sini katakan kerajaan utara akan diruntuhkan. Firman Tuhan akan ditergenapi, tetapi mereka tetap memberontak terhadap titah Tuhan. Akhirnya mereka pun dibinasakan. Maka seperti katakan firman Tuhan akan terjadi. Dan akhirnya kita juga tahu di ayat ini, abdi Allah itu mati diterkam oleh singa, tetapi singa itu tidak memakan mayatnya, tidak mencabik mayatnya. Singa itu berdiri di sampingnya. Semua itu atas Tuhan, atas karena Tuhan. Nabi itu diutus Allah dan nyawa pun diambil, kehilangan nyawa karena memberontak terhadap titah Allah.
Sehingga nabi tua itu pun tahu bahwa di Betel akan terjadi segala di sini. Kerajaan utara akan terjadi masalah yang seperti yang dikatakan oleh abdi Allah itu. Karena memberontak terhadap pada Tuhan, maka negara kita akan binasa. Kita melihat di subtema ketiga ayat 33 sampai dengan 34. Sesungguhnya Allah akan mengejar akan dosa orang. Sesudah di ayat 32, sebab perkataan yang atas perintah Tuhan yang telah diserukan terhadap mezbah yang di Betel itu dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Betul-betul akan terjadi. Seperti tema saya, firman-Nya akan terjadi. Dari sini datangnya tema firman Tuhan akan betul-betul terjadi sebab Tuhan berkuasa atas sejarah. Sejarah diperluaskan karena dari firman Tuhan. Tuhan mengejar akan kesalahan dosa orang, atau Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas dosa orang. Di ayat 33. Sesudah peristiwa itu Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat. Dia mengangkat imam-imam kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan sampai siapa saja yang mau ditahiskan menjadi imam atas bukit-bukit pengorbanan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Di sini Yerobeam karena tidak bertobat, maka dia pun keluarga Yerobeam dilenyapkan dan dipunahkan. Demikian juga para imam-imam palsu. Dia keluarganya dilenyapkan. Israel juga dilenyap, utara juga dilenyapkan dan dipunahkan. Tuhan berkuasa atas sejarah. Saudara semua, kita di titik sejarah yang rendah, tetapi kita harus percaya Tuhan berkuasa. Yang kita pegang itu adalah firman Tuhan. Orang hidup bukan dari makanan, tetapi segala yang dikeluarkan dari firman Tuhan. Kita jangan mengejar hidup yang enak atau hidup yang nyaman. Ini bukan yang harus kita kejar, tetapi yang kita kejar yaitu mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi kita hidup yang tentram, tetapi Tuhan memberi kita karunia-Nya yang cukup, kita terus mengikuti Tuhan. Jangan mengikuti dunia, jangan mengikuti kedagingan kita, jangan mengikuti keserakaan kita sendiri, tetapi firman Tuhan. Firman Tuhan yang penting, yang terpenting, yang akan mempengaruhi segalanya, dan ini adalah kunci. Tuhan, saudara semua, ingatlah sekarang pada saat kamu di titik yang rendah atau kamu melakukan kesalahan, saatnya kamu untuk kembali bertobat. Jangan mengikuti Yerobeam. Berhati-hati, waspadalah,
Kalau Tuhan mau memakaimu seperti abdi Allah itu, kamu juga harus berwaspada. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita menyembah Tuhan kita. Haleluya. Kita mohon firman Tuhan agar ada di dalam kita. Tuhan, kami mau taat akan firman-Mu, Tuhan.
kita berdoa, mohon, sebab segala firman Tuhan itu akan terjadi, akan digenapi. Yesus, di dalam firman-Mu segala sesuatunya itu tak ada yang mustahil. Di dalam kitab pasal ini kita tahu kita hidup bukan dari makanan, tetapi segala dari firman Tuhan. Saudara semua, kita merenungkan, mungkin kita sering hanya memikirkan soal makan-makan. Mungkin di saat ini juga kita memikirkan nanti sarapan untuk makan apa. Kita sering terikat soal makanan. Kalau kita suka makan, kita berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan untuk membantu kita agar kita jangan tidak hanya mementingkan soal makan. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan, hari ini kami mendengar Tuhan dalam hidup kami, agar kami Tuhan, kami di dalam hidup kami mengaku Tuhan, di dalam hidup kami penuh dengan ketakutan, dan di dalam hidup kami sering untuk mencekam sesuatu, mungkin untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, kami menggunakan cara kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami bersalah. Kami tahu ini Engkau tidak berkenan akan semua ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, ampunilah kami mau kembali untuk bertobat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih lewat firman-Mu. Tuhan, kami mau di hadapan-Mu untuk bertobat. Pada saat kami di sini berdoa, mengaku dosa, bertobat, saya melihat di situ awan yang meliputi seluruh Hong Kong. Awan ini semakin tebal, semakin menebal. Saya bertanya, Tuhan, apa artinya ini? Tuhan memberitahu kepada saya,
adalah kekuatan, sebab akan ada badai yang akan meliputi bumi. Tetapi di sini ada kebangkitan yang sangat besar akan terjadi di sini. Ini saatnya untuk menginjil. Tuhan menyuruh agar kita menyambut akan kebangkitan ini yang akan datang di Hong Kong. Keadaan perekonomian akan makin sulit. Keadaan agama juga akan semakin sulit. Ekonomi semakin sulit. Tetapi Tuhan memberitahu pada saat kesulitan ini datang di Hong Kong, janganlah takut. Janganlah takut, sebab harus engkau percaya bahwa di sini akulah yang menjadi raja yang berkuasa di atas Hong Kong, di bumi ini. Pandanganku tidak akan meninggalkan tempat ini. Mataku tidak akan penjagaanku tidak akan meninggalkan tempat ini. Kamu janganlah berfokus pada kesulitan, tetapi fokuslah pada aku. Pandanglah aku, berdoalah untuk tempat ini. Lebih lagi banyak berdoa untuk tempat ini. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk tempat ini. Kesulitan perekonomian, kesulitan dalam keagamaan yang tidak pernah engkau pikirkan, tetapi aku adalah Tuhan yang akan menyelamatkan sampai kehabisan. Dengan iman berdoalah untuk tempat, bukan untuk dirimu sendiri berdoa, tetapi untuk tempat ini, sebab tempat ini akan terjadi satu goncangan yang sangat besar. Percayalah pada Allah yang engkau ikuti, yang selalu berkuasa. Percaya akan firman-Ku yang akan tergenapi, terus untuk mengikutiku. Mari bersaudara, kita berdoa untuk Hong Kong. Dulu kita tidak percaya, kebiasaan kita selalu berpegang pada perekonomian. Sekarang kita dengan iman berdoa Pak untuk Hong Kong. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tidak hanya mendengar dengan sia-sia, tetapi Tuhan, kami mau mengikuti, kami mau menjalankan firman-Mu Tuhan. Kami mohon padamu agar kami bisa merespon bagaimana untuk merespon segala yang Engkau firmankan. Tuhan, kami berdoa untuk tempat kami, untuk Hong Kong, agar apalagi untuk menyambut kebangkitan rohani yang datang dari-Mu Tuhan. Kami mau di dalam kami, tolonglah bantulah kami agar kami di sini mendapatkan bagian di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kami kurang percaya akan firman-Mu Tuhan. Di dalam kesulitan kami tidak bisa melihat Engkau. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Mohon Engkau Tuhan, kami mau berdiri di tengah-Mu hanya untuk-Mu Tuhan, dan juga untuk-Mu kami mau bertobat, dan bukan mengandalkan apa yang kami lihat, tetapi yang kami lakukan adalah untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau lewat dengan pandangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah yang berkuasa di yang masa depan. Engkaulah Allah yang berkuasa.
Yerobeam menggunakan caranya sendiri bermacam-macam untuk mengubah negaranya. Nabi palsu tua juga ingin menggunakan caranya untuk mengubahkan negara Tuhan. Kami mohon pada Engkau ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau yang mengubahkan akan keadaan di Hong Kong ini Tuhan. Mohon Engkau memberkati Hong Kong ini Tuhan. Hong Kong adalah tempat yang Engkau berkenan. Orang-orang akan datang pada gereja dan semua orang akan kembali kepada Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah gereja kami. Seperti kami mohon Engkau untuk belas kasihan. Mohon gerejamu berdiri di Hong Kong dan bersuara bagi Hong Kong, bagi warga negara Hong Kong bersuara, kembalilah, janganlah takut, janganlah kembali, janganlah takut, datanglah pada rumah Allah. Inilah Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan, gunung batu kami, gunung batu bagi Hong Kong. Tuhan, Engkaulah benteng kekuatan bagi Hong Kong. Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus mendirikan kami percaya lewat firman-Mu yang diberikan dari Nabi-Mu. Tuhan, kami percayakan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kebangkitan kerohanian akan terjadi di Hong Kong. Mohon kerajaan-Mu ada di antara kami. Bangkitkanlah kerajaan, bangkitkanlah kami. Saudara-saudari, kita pejamkan mata. Fokus pada Tuhan. Di sejarah yang paling di titik terendah, kita berpegang pada firman Tuhan. Di mana kita berbuat salah, kita berdosa, kita bertobat. Kita jangan mendengar akan nabi palsu, suara-suara yang mengancam, menakutkan. Kita tidak mendengar suara dunia. Jangan berjalan di jalan dunia. Bahkan jangan mengejar kekayaan, nama, dan keselamatan sendiri. Dunia yang diberikan kepada kita bukanlah andalan bagi kita. Yang kita andal itu adalah Tuhan. Walaupun dalam masa kesulitan, kita tetap percaya pada Tuhan, mengikuti Tuhan, apa yang difirmankan pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan tempatmu, bahkan meninggikanmu di tempat yang tinggi dan berdiri yang tegar. Tuhan pasti akan mengangkatmu, menjagamu, bahkan engkau akan memikulmu, membawamu terbang dunia, walaupun
ada kesulitan, tetapi kita ada Tuhan. Kita melihat singa juga mendengar Tuhan. Mezbah yang didirikan orang langsung pecah. Alam semesta mendengar firman Tuhan. Maka kita harus lebih lagi mendengar firman Tuhan. Anakku, segala sesuatu yang ada padamu, yang di tanganmu, apa yang kamu inginkan, yang ingin kamu cengkram, datanglah di hadapan Tuhan, serahkan di tangan Yesus. Yesus yang menjaga, Yesus yang menggenapi bagimu. Yang kamu harap itu datang, yang kamu dapatkan itu datang dari Tuhan, bukan dari dunia, bukan dari nabi palsu. Yang engkau minta Tuhan ada. Apa yang kamu perlukan Tuhan tahu. Pemberian Tuhan kepadamu, Dia akan memberikan kepadamu. Jangan takut kehilangan, karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Di sejarah masa yang titik yang terendah, kita jangan dari segala tempat untuk mendapatkan segala sesuatu. Walaupun itu adalah tawaran dari istana agar kamu masuk ke istana untuk kamu naik pangkat, mendapatkan hadiah, atau dunia, tawaran dunia ini, berjalanlah pada jalan ini, banyak orang akan mengikutimu. Kamu akan mendapat berkat, tetapi semua jalan ini bukanlah jalan yang Tuhan ingin kamu lewati. Kebaikan untukmu itu semua datang dari Tuhan. Tuhan adalah gembalamu. Kamu tidak akan kekurangan. Dia menghiburmu, membimbingmu, menjagamu, menopangmu. Di hadapan lawanmu, Tuhan mengadakan pesta perjamuan bagimu. Dia dengan minyak mengurapimu, agar pialamu penuh berkelimpahan. Engkau pasti akan menang dari segala musuhmu. Tuhan mengurapimu, menjagamu. Kamu harus mengikuti bimbingan Tuhan. Tongkatnya, gadanya menghiburmu. Ikutilah Tuhan. Ikutilah Tuhan, kamu pasti akan diberkati. Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Tuhanlah yang berkuasa atasmu. Lebih lagi untuk bagi saudara-saudari Hong Kong. Janganlah kamu demi makan mencari jalan lain. Kita harus berpegang dengan, kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tuhanlah milik pusakamu. Kebijakan dan kemurahan belaka akan selalu mengikutimu seumur hidupmu. Tuhan akan menjagamu, melindungimu, seperti Dasodo berkata, saatnya kebangkitan rohani. Bangkitlah untuk melayani Tuhan, agar hidup kita menjadi berkat bagi era yang sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan, renungan pagi sampai di sini.